Sobat Pinang Papua, podcast inspiratif asiknya ngobrol bareng BI Papua. Berjumpa lagi dengan saya Yuni Rumainum. Saya Hatlati Nenggolan. Nah, teman-teman Sobat Pinang Papua tahu tidak bahwasannya topik green economy atau ekonomi hijau akhir-akhir ini kerap kali muncul dalam perbincangan jagat media loh. Nah, seperti yang Sobat Pinang ketahui, green economy itu adalah model ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan berfokus pada investasi dan akumulasi, modal yang lebih hijau, infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Nah, teman-teman Sobat Pinang Papua pasti penasaran kan mengenai green economy atau ekonomi hijau. Langsung saja kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang super duper keren, yaitu Mas Yuwana Budijaya. Halo Kak Yuni dan Kak Tati. Halo, apa kabarnya nih Mas? Baik, makasih ya udah diundang ke Pinang Papua Podcast. Asik. Oke, tanpa bertele-tele, kita langsung saja yuk masuk dalam pembahasan topik kita kali ini mengenai green economy. Mas Budi, aku mau nanya nih Mas. Ya, boleh. Berbicara mengenai green economy atau ekonomi hijau, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan green economy? Mungkin Mas Budi bisa jelaskan untuk Sobat Pinang Papua karena mereka juga pasti penasaran apa sih yang dimaksud dengan green economy. Silakan Mas. Oke, terima kasih Kak Yuni pertanyaannya. Nah, jadi bener ya, topik green economy ini lagi sangat berkembang di Indonesia, terutama sehubungan dengan pelaksanaan G20, di mana topik green economy ini menjadi salah satu pembahasan di kegiatan G20 yang baru saja berlangsung kemarin di Nusa Dua Bali. Nah, sebenarnya apa sih itu green economy? Jadi sebenarnya green economy itu atau ekonomi hijau ya kita mungkin akan sebutnya di sini, itu sebagai upaya, intinya segala upaya untuk mengurangi risiko terhadap lingkungan dalam rangka menjaga kestabilan dari berjalannya ekonomi tersebut sendiri. Seperti yang kita ketahui itu kan adalah bisnis-bisnis, usaha-usaha berjalannya ekonomi itu yang memberikan dampak buruk ke lingkungan. Nah, pada suatu titik kan pasti kan akan habis. Kita mungkin ambil contoh misalnya industri mebel ya. Kita ya mungkin hanya ngeliatnya industri mebel aja, ada kayu datang diolah jadi kursi atau jadi meja. Nah, tapi bahwa kayu-kayu ini tuh misalnya berasal dari hutan juga, yang mana ini mengurangi kemampuan hutan untuk misalnya menghasilkan oksigen atau misalnya mengikat karbon dioksida dan pokoknya pengaruhnya terhadap lingkungan. Nah, ini kan semakin banyak pohon dibabat untuk industri mebel misalnya, itu kan semakin habis lah lama-lama hutannya kan. Nah, green economy itu di sini ingin memastikan bahwa ekonomi yang berjalan itu stabil. Jadi supaya itu bisa berlangsung terus-menerus sampai nanti pada akhirnya mungkin anak cucu kita ataupun beberapa generasi di bawah itu masih ada ekonomi ini. Misalnya tadi konteksnya pengolahan mebel. Mungkin seperti itu Mbak sederhananya. Oke, next nih ke pertanyaannya Mas Budi. Ya. Risiko dari perubahan iklim terhadap sektor finansial itu seperti apa? Oke, jadi untuk risiko dari perubahan iklim terhadap sektor finansial itu dampaknya cukup besar ya Mbak. Mungkin kita nggak ngelihat secara kasat mata, secara langsung ya, yang kayak efek domino yang beneran langsung ambruk itu enggak. Tapi ini tuh over the years. Jadi ini dampak jangka panjang. Nah, sebagai contoh, misalnya kayak bisnis-bisnis usaha-usaha itu kan menghasilkan karbon Mbak dalam memproses bisnisnya. Kita ambil contoh yang paling sederhana, misalnya kalau di Jayapura ini misalnya abang jualan ayam bakar misalnya, itu kan biasanya kan pakai batu bara pakai bara api gitu dibakar, itu kan menghasilkan gas karbon misalnya. Atau misalnya perusahaan misalnya jasa sewa mobil itu kan menghasilkan karbon dari mobilnya. Nah, jadi intinya bisnis itu banyak yang menghasilkan karbon ke lingkungan sekitar. Nah, dampak dari karbon yang ke lingkungan sekitar itu nanti akan menimbulkan efek gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, gas rumah kaca itu akan menaikkan suhu permukaan laut misalnya. Nah, ini tuh menjadi salah satu resiko dari keberlangsungan ekonomi atau kegiatan finansial yang ada di dunia. Jadi ini ada survei dari Bappenas atau dari Swiss Re Institute. Intinya
ada beberapa ada semacam tingkatan dari kalau kenaikan suhunya itu sekian derajat itu akan mengalami kerugian berapa. Salah satu contohnya adalah misalnya ada kenaikan suhu 2 derajat. Nah, itu akan mengalami kerugian GDP global itu sebesar 11%. Pun juga suhunya naik terus, semakin besar juga kerugian. Jadi sebenarnya ini dampaknya real. Mungkin kalau bahasa sederhananya sebagai contoh tadi kita ngambil contoh kenaikan suhu ya. Dengan adanya kenaikan suhu itu biasanya ada beberapa dampak. Misalnya kayak kutub es utara itu mencair, atau misalnya cuaca menjadi tidak pasti. Nah, itu kan udah satu hal yang bisa menghambat jalannya kegiatan ekonomi yang sebelumnya terjadi. Mungkin aku pakai contoh kali ya. Misalnya kopi atau misalnya tanaman coklat, tanaman yang butuh ketinggian yang cukup tinggi lah untuk memproduksi hasil panen. Nah, ketika suhunya itu berubah-berubah, ketika suhunya itu yang dulunya misalnya 10 tahun lalu tuh misalnya di sana 15 derajat, terus sekarang di sana misalnya 15,5 derajat, mungkin di kita nggak ngerasain kan bedanya. Mbak kerasa nggak kira-kira kalau 15 sama 15,5 derajat nggak kerasa toh. Nah, tapi itu bagi tanaman itu sangat mempengaruhi. Nah, jadi bisa jadi itu produksinya itu mengalami penurunan. Dan itu sudah kami sempat ngobrol sama petani coklat namanya Pak Kusnan. Itu ya dia memang mengalami penurunan produksi karena dampak ya hipotesanya karena kenaikan suhu ini, dampak cuaca yang makin tidak pasti. Terus juga kalau misalnya dalam konteks misalnya kenaikan suhu menyebabkan kenaikan suhu air laut, ketinggian air laut. Coba bayangkan Jakarta itu kan sebenarnya kan sangat dekat dengan laut kan, kayak peak, bahkan itu sampai dibikin pulau-pulau tambahan reklamasi itu. Nah, itu kalau misalnya suhunya naik, suhu ketinggian airnya naik, maka pulau-pulau itu akan tenggelam. Nah, jadinya tempat untuk berusaha, tempat untuk melakukan kegiatan bisnis, kegiatan ekonomi itu berkurang. Bayangkan misalnya Jakarta punya daerah peak, tiba-tiba peak tenggelam. Itu kan kita bisa bayangkan berapa banyak ekonomi yang mengalami penurunan. Mungkin kalau konteks di kota Jayapura gimana? Kayak Kupang. Kayak Kupang misalnya, kayak Kupang itu kan ada Papua lebih ini ya. Bener, kayak Kupang misalnya, Kupang itu kan kadang ada abang-abang yang berhenti di sana untuk berjualan kan. Kalau misalnya itu tiba-tiba airnya naik, ya maka mereka nggak bisa berjualan di sana lagi kan. Jadi yang sebelumnya ada kegiatan ekonomi di sana, jadi tidak ada. Mungkin paling sederhananya penjelasan seperti itu Mbak, bahwa ini tuh punya resiko mempengaruhi. Tapi ini nggak dalam semalam terus suhu naik, terus langsung airnya naik. Ini tuh jangka panjang. Makanya sering sekali tidak kita sadari. Makanya ini menjadi lebih berbahaya karena tadi kita nggak sadar perubahannya. Nanti pada suatu hari nanti kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh langsung kayak udah naik airnya, dan mungkin pada saat itu udah telat. Makanya sekarang ini penting banget nih awareness mengenai green economy kepada masyarakat. Seperti itu Kak Yuni. Nah, tadi kan Mas Budi bilang kayak Mas yang jualan ini ayam bakar atau sate. Iya. Dan dia menghasilkan karbon. Itu baiknya gimana Mas? Dia jualan apa nih Mas? Nah, kalau ayam satenya ini biar nggak menghasilkan karbon. Kalau misalnya konteksnya seperti itu, mungkin ini Mbak, dari segala bisnis itu sebenarnya bisa dicari. Kemungkinan besar itu, pengetahuan saya Mbak, bisa selalu dicari jalan keluarnya untuk bagaimana sih menggreenkan usaha itu. Misalnya dia bisa mengganti alat panggangannya. Alat panggangannya kan ada yang sudah berbasis misalnya menggunakan listrik, yang pakai air fryer. Semacam itu kan sudah mulai lebih ramah lingkungan. Nah, mungkin memang yang ketika kita mau mengupaya untuk menghijaukan suatu usaha gitu, mungkin memang itu bukan upaya yang mudah ya. Bahwa contoh dalam konteks tadi pedagang yang pakai bakar-bakaran bara api itu mungkin berubah menjadi alat elektronik. Nah, itu kan ada cost-nya, ada biaya yang harus dikeluarkan. Tapi ya memang dampaknya ini baik untuk lingkungan. Nah, tapi seringkali orang hanya melihat apa yang di depan mata. Ketika dia pindah alatnya jadi yang misalnya lebih ramah lingkungan, kan ada biaya yang keluar lebih besar. Nah, itu bisa jadi biasanya penghalangnya di situ. Seperti itu, Mbak. Oke. Mas, aku mau nanya lagi nih, apa sih dampak dari pemanasan global atau kenaikan suhu? Bisa Mas jelaskan? Seperti yang udah tadi saya sampaikan ya, bahwa kenaikan suhu secara global itu atau biasa disebut pemanasan global itu memiliki banyak dampak. Mulai dari kenaikan ketinggian permukaan air laut, habis itu perubahan terhadap hasil produksi tanaman, karena kan
tanaman cukup sensitif terhadap perubahan suhu, kemudian cuaca yang tidak pasti, dan juga bencana alam yang mungkin sebelumnya jarang terjadi, kayak mungkin banjir, mungkin badai, mungkin seperti itu. Nah itu tuh tadi apa dampaknya seperti apa ya? Nah, itu tuh dampak Mungkin seperti kayak ini ya, kalau di Jayapura kayak Sentani, banjir bandang. banjir itu kan bandang. Pohon di itu awal mulanya kan 1-2 pohon ditebang kan nggak terasa. Nggak terasa. Nah, tiba-tiba terjadi banjir bandang, baru kita aware nih terhadap lingkungan kayak Bener gitu banget. sih. Mungkin juga kalau misalnya yang cukup real ya, misalnya pernah nggak kalian ke bandara terus kayak ada bekas longsoran, kayak habis ada daerah yang longsor karena habis hujan malamnya atau gimana. Nah itu tuh kan bentuk salah satu kerugian. Coba bayangkan kalau misalnya kelongsorannya itu beneran memutus jalur kita ke bandara, kita nggak bisa lewat lagi bandara, itu kan jelas sangat merugikan ekonomi kan. Nah itu ya tadi, longsoran ini kan kita bisa, kalau kita runut ke belakang ya, longsor karena nggak ada tanaman penyangganya. Kenapa nggak ada tanaman penyangga? Karena ditebang. Nah itu tuh juga mungkin terjadi. Mungkin yang mudah untuk dibayangkan, misalnya kita di kota Jayapura ini kan dikelilingi pegunungan ini kan. Misalnya pegunungannya ini pohonnya hilang semua, itu akan sangat rentan longsor. Nah kalau misalnya longsor itu terus itu akan jelas akan menghentikan kegiatan ekonomi yang ada di kota Jayapura ini, terutama yang di Teluk ini, Teluk Cendrawasih. Nah itu sangat mempengaruhi. Oke nih, Mas Budi, mitigasi apa yang dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim tersebut? Oke, makasih Mbak Tati pertanyaannya. Jadi untuk mengatasi atau memitigasi perubahan iklim tersebut, sebenarnya ini ada dua, kalau menurut saya Mbak, ada dua pendekatan, ada dari sendiri dan ada dari pihak-pihak yang memegang wewenang dalam membuat keputusan. Mungkin saya jabarkan dulu dari masing-masing pihak. Pertama, pihak yang memegang wewenang, sebagai contoh misalnya penghasil listrik negara atau misalnya perusahaan PLN. Nah, perusahaan PLN tuh di sini itu kan masih banyak yang menggunakan misalnya solar atau batu bara, benar. Nah, batu bara atau solar ini kan itu kan karbonnya sangat banyak ya, dan itu jelas dibakar menghasilkan karbon, lepas ke udara, dan itu buruk bagi lingkungan. Nah itu mungkin bisa PLN mulai mengembangkan, dan PLN itu sebenarnya udah mengembangkan Mbak, sumber-sumber tenaga yang terbarukan. Itu ada seperti pembangkit listrik tenaga Bayu, yaitu kincir angin, mungkin sederhananya kincir angin yang kalau dia berputar generator muter. Habis itu juga ada PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Terus juga ada juga pembangkit listrik tenaga surya yang mungkin relevan sering kita lihat. Tapi harus ada perubahan dari pemegang kekuasaan, pemegang wewenang tersebut. Memang pasti akan biayanya lebih mahal. Tapi kan ini kan memang ini bentuk sebagai visi. Tapi kan dia ramah terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Nah, kemudian kalau dari kitanya sebagai masyarakat, mungkin kita bisa melakukan upaya-upaya kecil, dimulai dari rumah. Misalnya kita misalnya ada anak sekolah yang biasanya dianterin pakai kendaraan, atau misalnya entah naik mobil atau entah naik motor, mungkin bisa beralih mungkin ke angkot atau misalnya menggunakan sepeda misalnya kalau memungkinkan. Tapi intinya ada hal-hal di rumah yang bisa kita lakukan untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan di sebuah rumah tangga misalnya. Seperti itu Mbak. Jadi menuju zero emisi itu mimpi, tapi itu bukan hal yang mustahil. Ada beberapa negara yang telah mencapai hal tersebut, kayak seperti ada contohnya negaranya tuh Bhutan. Jadi negara Bhutan itu tuh udah berhasil untuk zero karbon emisi. Jadi negara tersebut itu bisa dibilang udah nggak ada negaranya tuh karbon yang bukan nggak menghasilkan karbon, tapi menghasilkan karbon, tapi dia juga bisa nyerap karbon lebih besar dari atau sama atau lebih besar dari karbon yang dihasilkan. Jadi seperti itu Mbak. Oke Mas, aku mau nanya lagi nih, apa saja sih manfaat dari diterapkannya ekonomi hijau? Mungkin Mas Budi bisa mempertegas atau memperjelas lagi manfaat dari diterapkannya ekonomi hijau. Oke, makasih Kak Yuni atas pertanyaannya. Mungkin beberapa manfaat dari penerapan ekonomi hijau itu kalau pendapatku sih ini setidaknya ada 3 lah. Tapi ada banyak, tapi pendapatku ada 3. Pertama itu ekonomi itu menjadi lebih ramah
terhadap lingkungan. Nah, hal ini tuh sangat penting karena seperti yang kita tahu, kita sendiri bagian dari lingkungan. Jadi kalau ekonominya ramah bagi lingkungan, jelas ya kita dan lingkungan tuh bisa beriringan lah jalan ekonomi bersama. bisa berlangsung. Benar. Nah, yang kedua, benar tadi poinnya Kak Tati bahwa ekonomi itu bisa berjalan jangkanya tuh lebih panjang. Karena kan tadi ini ekonomi hijau ini menemukan cara supaya bagaimana bisnis atau usaha itu bisa berjalan dengan stabil, faktor lingkungannya diperhatikan terus-menerus sehingga bisa awet lah bahasanya, terus-menerus hingga nanti di masa mendatang yang kita nggak tahu sampai kapan. Dan yang ketiga mungkin ini kalau dari persepsiku bahwa mungkin yang ketiga adalah kita membantu masyarakat juga dalam mengontrol atau mungkin mengubah gaya hidupnya. Karena masyarakat yang aware terhadap ekonomi hijau sendiri biasanya kan dia akan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih hijau ya kan. Biasanya sih kalau dari pengalaman saya itu biasanya itu berujung pada hal-hal yang lebih sehat. Misalnya kayak saya di rumah saya itu kalau misal pergi ke pasar itu udah nggak menggunakan kendaraan seperti yang saya bilang tadi, tapi saya bisa naik sepeda. Nah, hal tersebut kan lebih ramah lingkungan, secara lingkungan yang ramah, secara kesehatan saya pun juga lebih ramah. Atau misalnya Lebih sehat lah intinya. Seperti itu. Ya. Kalau tadi kan manfaat Mas. Nah ini hambatan atau tantangan dalam menerapkan green economy. Oke, terima kasih Kak Tati atas pertanyaannya. Jelas bahwa dalam menerapkan ekonomi hijau tersebut ada tantangannya. Ini bukan perkara yang mudah seperti yang sudah aku sampaikan tadi. Ini adalah sebuah mimpi tapi bukan hal yang mustahil. Jadi memang masih panjang jalan kita ke sana. Nah, beberapa tantangannya mungkin kalau dari segi usaha, misalnya pertama, mereka itu biasanya enggan untuk transisi ke ekonomi hijau karena itu membutuhkan biaya yang lebih besar. Seperti contoh yang sudah tadi saya sebutkan bahwa misalnya kita ambil contoh sederhana, misalnya yang biasanya pakai bara api untuk ngebakar sekarang pakai panggangan yang lebih asapnya lebih sedikit misalnya, itu kan secara lingkungan baik tapi kan dia mesti beli alatnya untuk biayanya lebih mahal. Biasanya dalam konteks berbisnis kan itu menjadi salah satu faktor yang paling penting. Terus yang kedua, untuk di Indonesia sendiri dan mungkin untuk di Papua juga, biasanya itu yang menjadi tantangan adalah ekonomi hijau ini seolah-olah tidak memberikan nilai tambah bagi sebuah produk. Karena tadi awareness masyarakat mengenai ekonomi hijau sendiri kan masih minim. Sebagai contoh misalnya di Eropa itu contoh untuk kegiatan kelapa sawit, mereka itu hanya mengambil atau mengimpor dari negara yang kelapa sawitnya itu sudah memiliki standarisasi RSPO misalnya. Jadi memang sudah memiliki sertifikasi terkait kelayakannya. Nah, sama ketika ada sebuah produk yang misalnya ini udah lebih ekonomi hijau loh dibanding produk lainnya. Nah, itu tuh seolah-olah tidak memberikan nilai tambah bagi si produk tersebut. Biasanya basis konsumennya hanya memperhatikan harga dan kualitas. Tidak memperhatikan aspek lainnya, masih kurang lah untuk memperhatikan aspek tersebut. Padahal seandainya masyarakatnya sendiri aware terhadap ekonomi hijau, kemudian juga saya hanya mau menggunakan produk yang sudah aware dengan ekonomi hijau, itu mungkin bisa nge-boost penerapan dari ekonomi hijau di skala bisnis tersebut. Nah, itu tadi mungkin beberapa kendala dalam menerapkan ekonomi hijau di Papua dan mungkin di Indonesia. Mas, aku mau nanya nih, kan ada statement yang bilang bahwa kebijakan ekonomi hijau atau green economy itu mampu untuk menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan. Mungkin Mas bisa menjelaskan maksud dari statement tersebut. Oke, makasih Kak Yuni pertanyaannya. Jadi tadi statementnya itu ini ya, ekonomi hijau mampu menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang yang lebih berkelanjutan. Nah, statement itu bisa dibilang sebenarnya benar karena penerapan ekonomi hijau itu biasanya akan membuka industri-industri baru. Mungkin sebagai ambil contoh, kemarin di G20 itu mobil kendaraan yang digunakan itu semuanya itu kan kendaraan listrik. Nah, di Indonesia ini kita masih banyak lihat kendaraan konvensional yang pakai bensin kan. Nah, dengan adanya kendaraan listrik ini maka akan membuka pabrik-pabrik baru misalnya di Cikarang atau di daerah-daerah yang memang kawasan industri. Nah, hal ini tuh mampu menyerap tenaga kerja. Jadi
benar bahwa ekonomi hijau itu mampu menciptakan lapangan kerja baru yang lebih berkelanjutan. Terus juga misalnya industri pengolahan sampah misalnya, seperti yang kita ketahui seringkali industri pengolahan sampah ini hanya misalnya berbasis di TPA, tempat pembuangan akhir. Tapi mungkin ada yang menerapkan bank sampah. Seperti mungkin BI Papua pernah kunjungan ke Bali juga bareng Mbak Tati bersama wartawan. Itu kan diajarin bagaimana sih cara mengelola bank sampah. Nah, mungkin dari hal-hal seperti itu tuh mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Yang jelas ini sifatnya berkelanjutan ya Mbak, sustain, karena kan terus berlangsung kan. Ini kan hal-hal yang membantu mengembangkan ekonomi dan juga paralel dengan mengembangkan lingkungan, menjaga lingkungan kan. Makanya harusnya ini sifatnya berkelanjutan. Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim itu seperti apa, Mas? Oke, makasih Mbak Tati atas pertanyaannya. Jadi jelas bahwa bagi Indonesia sendiri dalam mewujudkan pembangunan yang rendah karbon dan juga berketahanan iklim itu jelas banyak tantangannya. Mungkin ini ngambil dari penjelasan dari pihak Bappenas di salah satu seminar yang pernah saya ikutin. Jadi pertama itu tantangannya itu adalah investasi yang dibutuhkan sangat besar. Tadi mungkin yang sudah saya sebutkan contoh tukang sate. Mungkin kalau tukang sate kita ngeliatnya sederhana ya. Dia awalnya bakar-bakaran pakai bara api, kemudian dia pindah jadi panggangan yang menggunakan listrik. Itu kan nambah biaya, kita kebayangkan. Coba bayangkan ketika pembangkit listrik tenaga solar, dari pembakaran solar itu diganti dengan pembangkit listrik tenaga surya. Pasti kan daya yang dihasilkan kan berbeda kan antara pembakaran solar dan juga pembakaran listrik. Nah, itu kan membutuhkan lebih banyak biaya untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga surya supaya bisa menghasilkan daya yang sama dengan pembangkit listrik bahan solar kan. Nah, makanya itu satu, investasi yang dibutuhkan sangat besar. Terus mungkin yang kedua adanya resiko aset-aset terdampar. Mungkin sederhananya sebagai contoh di Abang Sate tadi Mbak, ketika dia pindah ke panggangan yang pakai listrik, terus alat yang lama dikemanain. Nah, itu kan menjadi sebuah pertanyaan kan, karena alatnya kan ya hanya untuk bakar-bakaran, yang mana itu hanya untuk memperburuk lingkungan. Dan sebenarnya cita rasa sate juga berbeda sih. Cita rasa sate juga berbeda. Nah, jadinya masih bingung Mbak tantangannya. Ketika kita ngomongin tukang sate, mungkin kita masih bisa memutus dengan lebih mudah lah, karena kan tantangannya itulah bagaimana mengubah cara masaknya tapi cita rasanya seperti tetap sama. Nah, demikian juga dengan Indonesia, ketika kita berpindah dari misalnya alat-alat konvensional kemudian jadi alat-alat yang lebih ramah lingkungan, yang lebih ekonomi hijau. Jadi pertanyaan adalah mau dikemanakan alat-alat yang lama ini, yang konvensional tersebut. Nah, itu cukup sulit untuk mengelolanya, sehingga ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk tadi mewujudkan pembangunan rendah karbon sama iklim yang berketahanan iklim. Terus juga mungkin yang terakhir tantangan adalah kalau bagi Indonesia transfer teknologi dan inovasi. Seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi di sini dan di Eropa kan jelas sangat berbeda kan. Bahwa kita masih harus banyak belajar, bahwa kita masih banyak hal yang belum kita ketahui. Itu menjadi suatu hal untuk menjadi perhatian. Kita nggak bisa sembarangan, oke, besok mau menerapkan ekonomi hijau. Kayaknya tidak semudah itu, karena tadi kita perlu knowledge, kita perlu inovasi dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Dan itu bukan hal yang mudah, mengingat kondisi Indonesia masih SDM-nya itu belum sebaik misalnya di Eropa atau di dunia barat. Mungkin seperti itu Mbak. Oke Mas, mungkin Mas bisa jelaskan nih mengenai pendanaan APBN dan alternatif pembiayaan lainnya untuk mendukung pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau atau green economy. Oke, makasih Kak, pertanyaannya apa sih pendanaan APBN dan alternatif pembiayaannya untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau. Nah, mungkin pertama-tama bahwa APBN itu bisa ya, sangat bisa untuk membantu Indonesia dalam mewujudkan ekonomi hijau tadi, karena kan balik lagi seperti yang poin yang sudah sempat saya sampaikan tadi, bahwa ini pihak-pihak yang memegang wewenang dalam membuat keputusan. Nah, ini adalah laporan di tahun 2018 kalau mengatakan Indonesia itu membutuhkan anggaran
hingga 3.461 triliun untuk mencapai target penurunan emisi karbon di tahun untuk net zero emission di tahun 2060. Nah, ini kan jelas dana yang nggak kecil kan. Nah, dan ini tuh dana jangka panjang gitu, nggak dalam setahun kita langsung brok gunakan semua duitnya. Pasti kan juga bisa mengambil peran dari APBN. Nah, untuk APBN sendiri itu untuk anggaran sektoral pengembangan ekonomi hijau sendiri itu tiap tahunnya sendiri dari tahun 2016 itu selalu mengalami peningkatan. Jadi di tahun 2016 itu 6,68 triliun. Itu berbagai sektor ya, ada pengembangan kehutanan, blue carbon, transportasi, pertanian, energi maupun industri. Sedangkan di tahun 2019 itu mencapai 28,9 triliun. Nah, di 2020 sebenarnya angka sempat turun karena pandemi COVID-19 itu hanya 22 triliun. Poinnya adalah bahwa sudah terjadi awareness dari pemerintah untuk mengembangkan ekonomi hijau ini. Makanya tadi penggunaan anggaran sektoral itu terus mengalami peningkatan. Nah, sekarang pertanyaannya kalau APBN nggak cukup gimana? Nah, ada beberapa alternatif skema pembiayaan pengelolaan dana publik hijau. Nah, ada yang namanya KPBU hijau. KPBU hijau ini itu Singkatan apa tuh, Mas? kerjasama pembangunan antara pemerintah sama pihak swasta dalam menyediakan sarana infrastruktur yang lebih memperhatikan ekonomi hijau. Habis itu ada alternatif lainnya yaitu SDG Financing Hub. SDG itu adalah Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana perkembangan itu bisa berjalan terus sustain. Nah, platform ini tuh dikelola oleh Bappenas dan mengembangkan pendanaan proyek SDG dengan skema PPP atau misalnya blended finance atau pembiayaan ekuitas. Jadi intinya si Bappenas bantuin untuk mencari pendanaan bagi proyek yang mengembangkan ekonomi hijau. Terus terakhir ya ada transfer anggaran berbasis ekologi. Nah, jadi ini intinya ada alokasi dari dana publik di tingkat entah nasional, provinsi ataupun kabupaten desa itu yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan rendah karbon. Jadi mungkin itu tadi ada beberapa alternatif skema pembiayaannya. Tuh. Nah, Mas Budi, tadi kan Mas Budi tadi ada menyinggung APBN atau fiskal. Nah, ada nggak insentif dalam menerapkan ekonomi hijau di dalam fiskal tersebut? Oke, Kak Tati. Jadi kalau tadi dalam pendekatan APBN, pemerintah selain membiayai via APBN tadi juga seperti yang tadi saya sempat bilang di awal ya, bahwa ini harus menjadi visi dari institusi besar negara kita. Pemerintah memberikan insentif fiskal dan juga fasilitas bagi penanam modal bagi green investment. Nah, pertama itu ada tax allowance, jadi kayak semacam pengurangan pajak. Jadi ada pengurangan PPh sebesar 5% per tahun atau 30% dari nilai investasi selama 6 tahun. Itu diatur di PP nomor 18 tahun 2015. Kemudian juga ada pembebanan bea masuk, itu dia bentuknya insentif 2 tahun pembebasan bea masuk atau bahan baku jika seandainya perusahaan itu menggunakan produksi lokal sebesar 30%. Kan kalau produksinya lokalnya bahannya 30% lokal kan pengantarannya lebih pendek misalnya, yang mana itu lebih karbon yang digunakan lebih sedikit dibanding kalau semuanya misalnya dibawa dari Sumatera. Misalnya di Sumatera dibawa ke sini kan lebih Papua ya? ke Papua misalnya, itu kan lebih banyak membutuhkan karbon kan dibanding kalau kita ngambil dari Entrop misalnya. Nah, selanjutnya juga ada penerapan PPN barang mewah 0% bagi kendaraan listrik EV, electronic vehicle. Nah, jadi sederhananya EV ini tuh tidak dikenakan PPN barang mewah ketika konsumen melakukan pembelian. Nah, ini harapannya menjadi insentif bagi kita si konsumen untuk membeli kendaraan listrik karena lebih ramah lingkungan. Atau tidak seperti kayak batu bara ya, Mas? Batu bara, benar. Kalau batu bara itu ada di proses kayak berbau-bau greennya, itu pasti pajaknya akan dipotong. Lebih kecil, benar. Misalnya dari 100% tiba-tiba dipotong jadi 50%. Iya. Kan mengurangi biaya Pajaknya. operasionalnya perusahaan kan. Bener banget Mbak Tati. Jadi ya intinya kalau misalnya memang ada upaya, pasti sama pemerintah membantu ya. khususnya yang mengatasi bagian fiskal yaitu Kementerian Keuangan pasti akan memberikan insentif seperti itu. Oke, Mas Budi, sebelum kita menutup podcast kita, ada nggak pesan-pesan buat
Sobat Pinang Papua ini dalam menerapkan green economy? Mungkin pesan terakhir yang bisa aku sampaikan bahwa setiap orang dari sobat-sobat sekalian itu penting, bahwa sobat-sobat semua itu bisa memberikan dampak perubahan terhadap penerapan ekonomi hijau di Papua, di Indonesia maupun di dunia. Karena segala upaya yang teman-teman lakukan, mau itu besar, kecil, selama itu berfokus pada pengurangan emisi karbon atau penerapan ekonomi hijau itu pasti akan memberikan dampak. Meskipun kita nggak tahu ya Mbak, mungkin dampaknya seperti apa, kita nggak bisa ngitung. Biasanya kita misalnya naik motor terus kemudian naik sepeda, dampak berkurangnya seperti apa kita nggak bisa tahu secara pasti. Tapi itu merupakan kontribusi dari sobat-sobat Pinang semua dalam mewujudkan ekonomi yang lebih hijau dibanding sebelumnya. Jadi mungkin teman-teman jangan berputus asa, milikilah gaya hidup yang memperhatikan ekonomi hijau. Demikian berakhir sudah podcast kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang ganteng dan juga keren, yaitu Mas Budi. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih Kak. Buah rambutan, buah beri, Asik. dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian acara podcast kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Untuk Sobat Pinang Papua, nantikan episode podcast berikutnya, tentunya dengan tema yang menarik. Dan jangan lupa follow semua akun media sosial Bank Indonesia Papua. Saya Yunia Rumainum. Saya Hatta Tinanggolan. Izin pamit. Bye-bye.